memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita beribadah datang menyembah Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu buat kita. Amin. Haleluya. Kita memulai ibadah kita percaya bahwa Tuhan Allah yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberikan hidup yang kekal buat kita, kita layak menyembah Dia, kita layak meninggikan Dia, karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita, sehingga Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Karena itu layaklah kita terus menyembah Dia, layaklah kita terus meninggikan Dia, layaklah kita mengagungkan Dia, Raja kita.
seperti Dia. Amin. Haleluya. Satu pujian lagi kita nyanyikan ya lagu ini ya. Allah sumber kuatku. Jadikanlah Yesus hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang kuingini di bumi selain siapa? Selain Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama. Sungguh luar biasa, karena kita bisa bersama-sama bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di rumah ibadah. Haleluya. Kalau kita mendengar kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, maka kita tidak perlu ragu lagi akan Dia. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di kanan, tetaplah Dia Allah kita. Amin. Tiada pernah kuragukan. Jangan pernah kita ragu akan Dia. Di saat apapun kita tidak ragu pada Dia, karena Dialah yang sudah mengangkat kita menjadi anak. Tidak perlu ragu pada Dia. Haleluya.
Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena ini anugerah, oleh karena ini kemurahan, kebaikan-Mu buat kami. Dan berfirman-Lah ya Tuhan, karena firman-Mu pelita dan terang dalam hidup kami. Firman-Mu memberikan kami hikmat dan keselamatan dalam hidup kami. Ubahkanlah hidup kami. Kuasailah ruangan hati di pikiran kami, ruangan ini, tempat ini. Sucikan, kuduskan oleh kuasa kasih-Mu, sehingga kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama, amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku, shalom. Kita bersyukur kalau kita diberi kesempatan, diberi waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk kita mendengar firman Tuhan, untuk kita belajar firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, PowerPoint-nya bermasalah, tetapi saya percaya saudara tetap semangat ya, tetap fokus untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Amin, saudaraku. Tema kita di bulan ini, di bulan April adalah Yesuslah penolongku. Apa saudara? Yesuslah penolongku. Saudaraku, jadikan Yesus penolong kita bukan untuk perkara-perkara yang sementara. Yesus penolong kita bukan untuk memuaskan atau untuk kepentingan kita, bukan. Tetapi Yesus penolong kita berbicara untuk kekekalan, saudara, untuk keabadian. Karena saudaraku, kita semua yang diciptakan oleh Tuhan itu kekal, itu abadi, saudara. Ya. Semua makhluk yang Tuhan ciptakan pada awalnya itu kekal, itu abadi. Tetapi oleh karena dosa menjadi rusak, ya, menjadi kacau, sehingga manusia mengalami yang namanya kematian, yang namanya maut, kebinasaan, kemerosotan. Ya, manusia yang Adam
usia 900 tahun, ya 930 tahun. Ada Metusalah 969 tahun. Ya, zaman Nabi Nuh rata-rata 900 tahun manusia hidup. Tetapi semakin kesini semakin merosot, saudara. Ya, zaman Abraham 120 tahun. Zaman Daud sampai kita 80 tahun, ya 70, 80. Mungkin beberapa abad lagi 20 tahun mati, 20 tahun mati. Merosot. Tetapi sejak semula Tuhan menciptakan manusia itu abadi, kekal. Kekal, tidak ada kematian. Manusia mati karena dosa. Dosa, upah dosa adalah maut. Alkitab mengatakan demikian. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, karena Tuhan mengasihi kita dan Dia ingin mengembalikan kita kepada kodrat semula, yaitu abadi, kekal, sehingga Dia mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus segala upah dosa kita, menggantikan upah dosa kita menjadi maut, ya, menanggung segala kematian. Alkitab berkata supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Ya. Jadi tema kita angkat Yesuslah penolongku, itu bukan untuk perkara-perkara yang semu, yang sementara, ya. Kalau nggak ada minyak goreng lalu Yesus tolong minyak goreng, tidak ada, bukan, saudara, ya. Nawar bajai bagaimana supaya nggak mahal, ya, supaya murah. Dalam nama Yesus supir bajai kasih murah. Bukan, saudaraku, bukan itu, ya. Kan ada hal-hal yang semu, yang sementara. Banyak orang menggunakan nama Tuhan sembarangan hanya untuk yang sepele, ya. Tetapi Yesus penolongku untuk kekekalan, keabadian. Amin, saudaraku. Ya. Karena apa? Karena manusia kita itu diciptakan kekal, abadi. Tetapi oleh karena dosa, dia menjadi tidak kekal, ya. Upah dosa adalah maut. Karena itu, saudaraku, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, ya, kita semua tahu ini, tetapi kita baca kembali. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, kita baca Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kita baca dengan mantap firman Tuhan ini, 2-3 ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin, saudaraku. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan selain nama Yesus. Jadi saudaraku, hal yang pertama, poin pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertama, bahwa hidup adalah sebuah perjalanan menuju kekekalan. Jadi hidup kita adalah sebuah perjalanan menuju kekekalan. Hidup kita bukanlah
soal makan minum, soal mencari pekerjaan, mencari jodoh, atau mencari duit. Tetapi hidup kita itu berbicara masalah kekekalan, keabadian. Ya. Apakah kita kekal di sorga atau kita kekal di kebinasaan, di maut, di neraka? Ya. Jadi kita harus mengerti, menyadari bahwa ada kekekalan, ada keabadian, apakah itu kebinasaan atau kepada keselamatan, atau kepada kehidupan. Sehingga saudaraku, kalau kita menyadari ini, kita bersyukur ya bisa percaya kepada Yesus. Karena ini anugerah, ini adalah kemurahan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab di dalam Amsal dikatakan bahwa Amsal 14 ayat 12 di sana dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Jadi saudaraku, kalau kita membutuhkan keselamatan atau kita ingin supaya kita hidup kekal, abadi, maka saudaraku tidak ada pilihan lain. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudaraku. Kita harus mengenal Dia dan mengasihi Dia. Kita harus percaya kepadanya, kita harus mentaati Dia, kita harus meneladani Dia di dalam hidup kita. Jadi saudaraku, kalau kita percaya itu merupakan anugerah, merupakan kasih karunia, maka kita harus belajar kepadanya. Kita harus perhatikan apa yang Yesus perintahkan kepada kita, apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Karena Tuhan Yesus berkata, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini kalau engkau binasa? Ya. Saya pikir ini sesuatu yang serius karena Tuhan Yesus berkata demikian. Dia mau supaya kita itu ada di langit baru, bumi baru, ada di dalam keselamatan, ada di dalam kehidupan yang kekal, yang abadi. Dan tentu ada roh jahat, ada setan yang tidak mau kita mendapatkan anugerah keselamatan. Dia berupaya begitu rupa supaya kita tidak memperdulikan keselamatan kita, kehidupan kekal kita. Padahal kekekalan itu ada, sorga dan neraka itu benar-benar ada, saudara. Ya, benar-benar ada. Nah, kalau kita mempercayai, maka kita harus serius, ya, serius. Jangan sampai tidak serius. Karena ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Kita pikir kita sudah ada di jalur yang benar menurut pikiran kita. Tetapi kan ujungnya menuju maut. Kenapa? Karena tidak seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, tidak seperti yang Tuhan Yesus katakan. Nggak bisa, saudara, ya. Kan ada orang yang punya prinsipnya sendiri. Ada, yang penting saya mah nggak berbuat jahat, yang penting mah saya baik sama orang, ya, tidak suka menyakiti atau tidak suka benci. Ya memang itu prinsip.
Ya, itu mungkin pandangan, tetapi bagaimana menurut Alkitab? Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kisah Rasul 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia." Ya. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua, siapapun manusianya, sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya. Tetapi Roma 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada pilihan. Kalau ini ingin kita hidup di dalam kekekalan, kehidupan, keselamatan, kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus belajar kepadanya, perhatikan perintahnya, perhatikan, ya, supaya kita sebagai anak yang menyenangkan hati Bapa. Bagaimana? Ya. Karena kan Bapa di surga berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, teladanilah dia, ikutilah dia." Kita harus ada kerinduan bersekutu dengan Tuhan Yesus, mau belajar. Jadi tidak ada pilihan lain untuk kita mengenal Yesus, mengasihi Dia. Ya, kita merenungkan firman-Nya. Kita baca, kita renungkan, kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ya. Karena ini menyangkut kekekalan. Apakah kita di sorga atau di neraka? Kalau kita mau di sorga, mau di langit baru, bumi baru, mau hidup kekal, maka ikutilah Yesus. Ya. Ikutilah, belajar padanya, ya. Serahkan hidup kita seluruhnya kepadanya, ya. Karena kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Jadi bagi kita yang benar-benar ingin menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, kita harus mempersembahkan hidup kita, keberadaan kita, ya. Persoalan masalah kita serahkan. Nah, seringkali saudaraku, kita percayanya masih tingkat logika kita, ya. Ketika di luar dari logika, kita kelabakan, ya. Kita bisa hilang pengharapan kita, ya. Bisa berbalik menyalahkan Tuhan. Peristiwa 12 pengintai bangsa Israel ketika diutus untuk masuk ke Kanaan, negeri perjanjian. Di sana susu dan madu melimpah. Ketika 12 pemimpin ini diutus oleh Musa, kan 10 orang pemimpin langsung mengatakan, "Waduh, janganlah kita ke sana, binasa kita, mati kita." Karena penduduknya itu kayak raksasa semua, ngeri, ya. Kita itu seperti belalang, nggak ada artinya. Tetapi pemimpin Yosua dan Kaleb berkata, luar biasa negeri yang diberikan Tuhan kepada kita. Madu, susu madu melimpah, ya, hasil tanaman melimpah. Kita harus ke sana, kita harus duduki ke sana. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Karena Yosua dan Kaleb, dia tahu siapa Tuhan yang dipercaya oleh dia. Dia tahu, dia mengalami, dia mengerti, saudaraku. Jadi saudara lihat, sama-sama bangsa Israel, sama-sama pemimpin penatua, tetapi ketika diutus ke tempat yang sama, mereka berbeda cara pandangnya, berbeda.
Karena yang satu, yang 10 ini, dia berfokus kepada dirinya. Mati kita, kayak belalang kita. Mereka itu raksasa-raksasa. Mereka berfokus kepada masalah, kepada persoalan. Tetapi Yosua dan Kaleb, dia tidak berfokus kepada persoalan. Dia berfokus kepada siapa yang menyertai kita. Amin, saudaraku. Siapa yang menyertai kita? Tuhan yang dahsyat, yang bisa membelah laut Tebrau, laut merah dibelah dijadikan jalanan. Ini Tuhan yang menyertai kita. Saudara, kalau kita kenal siapa Yesus yang kita percaya, ya, maka tidak ada keraguan, ketakutan, walaupun ada masalah persoalan besar di depan mata kita. Tetapi kalau kita tahu siapa yang kita percaya, apa yang membuat kita takut dan gentar, saudara? Ya. Tetapi banyak orang Kristen, banyak kita itu seringkali seperti 10 pengintai itu. Kita merasa seperti belalang, merasa seperti gak berarti, gak berdaya. Kita tidak sadar bahwa Tuhan yang menyertai, yang berjanji, itu luar biasa, ya. Mereka, saudaraku, pernah satu kali perang itu, walaupun mereka sudah lemah, tetapi ada batu-batu dari langit menimpa lawan mereka. Dengan sendirinya Tuhan buat seperti itu. Bahkan sesama teman mereka bisa saling bunuh-membunuh. Bisa Tuhan buat seperti itu, sehingga mereka menang. Ini kan pengalaman-pengalaman yang perlu dialami dan harus menambah keyakinan kita, harus menambah kepercayaan kita. Jadi saudaraku, Yesus yang kita percaya, ya, dia pernah merubah air menjadi anggur di dalam pesta perkawinan ketika mempelai kehabisan anggur, ya. Bahkan kalau kehabisan anggur bisa membuat malu tamu-tamu, ya. Tetapi karena Yesus diundang, karena ada Yesus di situ, dan Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, dengarkanlah dia. Apa yang dia katakan, dengarkanlah. Ya, dan ketika Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan ini penuh dengan air. Dan ketika disuruh cedok tempayan itu, air berubah menjadi anggur, bahkan manisnya luar biasa. Ini kan bukannya mistis, bukannya di kayangan sana, ini kenyataan, peristiwa yang benar-benar terjadi, saudara. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, kita harus percaya bahwa Yesus yang kita percayai itu sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin, saudaraku. Kita harus percaya. Ya. Tetapi sekali lagi, jangan kita menjadikan Yesus penolong kita hanya untuk perkara-perkara yang semu. Tapi jadikanlah yang abadi, yang kekekalan. Karena di luar dia tidak ada keselamatan. Tidak ada, saudara. Jangan kita membangun kebenaran sendiri. Tidak bisa. Karena Alkitab mengatakan demikian. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Tidak ada, saudara. Ya. Nah, Yesus yang kita percaya juga pernah meneduhkan angin ribut, ya, ombak. Ketika murid di tengah danau seperti mau mati, kapal mau terbalik, ya. Dan ketika mereka, Yesus, engkau tidak peduli, kami binasa. Tapi Yesus berkata, engkau yang kurang percaya. Dan Yesus berkata, tenanglah, teduhlah. Saat itu
angin tenang, teduh, ya. Dan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara bayangkan, dapatkah saudara bisa memecahkan masalah ini? Ya, kalau ada seandainya kita kumpul 5.000 orang yang cuma punya roti di sini, anak kecil, ya, katakanlah dia anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan, ya. Katakanlah ini acara Natal, ini panitia Natal ingin bagi-bagi makanan, yang hadir 5.000 orang, tetapi konsumsi hanya ada 5 roti 2 ikan. Apa nggak pecah otak kita? Bagaimana ini caranya? Tapi kan bagi Yesus bisa, saudara, bisa. Dan ini benar-benar peristiwa kenyataan, peristiwa yang pernah terjadi, saudara. Tetapi kan kita seringkali membatasi Tuhan itu dalam otak kita, dalam logika kita, dalam pikiran kita yang segede bapau ini. Seringkali Tuhan kita batasi dengan itu, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa karena hidup kita adalah sebuah perjalanan menuju kekekalan, ya. Dan sejak semula Tuhan menciptakan manusia itu kekal, abadi. Tetapi oleh karena dosa, dan upah dosa adalah maut, maka kebinasaan, ya. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, Dia anugerahkan Yesus sebagai penolong kita, supaya kita yang mau diselamatkan, kita percaya kepadanya, kita mengikutinya, kita belajar, kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jangan kita mengabaikan firman-Nya, saudara. Tidak boleh. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Amin, saudaraku. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus. Ya. Luar biasa, saudara. Jadi saudara, bahwa hidup adalah mengenai perjalanan menuju kemuliaan. Amin, saudaraku, menuju kemuliaan, ya. Pertama tadi adalah kekekalan. Yang kedua itu mengenai kemuliaan. Kemuliaan. Kita baca, saudara, di dalam Efesus pasal 1 ayat 12. Kita buka yang bawa Alkitab. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Kita baca 2-3 ya. Supaya kami yang sebelumnya telah penuh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Sampai 14 saudara kita selesaikan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya,
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin, saudaraku. Ya. Jadi saudaraku, manusia itu sebetulnya mulia. Amin, saudaraku, mulia. Kita ini lebih berharga dari malaikat. Mulia, saudara, manusia itu di mata Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita serupa dengan Dia, segambar. Ya. Berharga di mata Tuhan. Kita itu lebih mulia dari segala yang ada, saudara. Dari segala ciptaan Tuhan, manusialah yang mulia. Amin, saudaraku. Ya. Jadi karena kita berharga, karena kita mulia, maka kita tidak boleh kehilangan kemuliaan itu, saudara. Tidak boleh. Walaupun dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan. Ya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan menjadi hilang, saudara. Hilang. Manusia tidak mulia lagi. Ya. Bahkan dianggap seperti debu. Ya, debu. Kemuliaannya itu seperti bunga rumput. Seperti rumput yang pagi, ya, bunga rumput itu pagi mekar, sore sudah layu. Demikian, ya, manusia itu kehilangan kemuliaan ketika jatuh di dalam dosa. Tetapi kedatangan Yesus untuk memulihkan kemuliaan ini, saudara, sehingga manusia itu kembali mulia. Amin, saudaraku. Kembali mulia. Ya, kita memerintah bersama dengan Yesus. Ya, kita hidup kekal. Ya, dan kemuliaannya itu seperti kemuliaan bintang-bintang, saudara. Ya, lebih dari bintang-bintang. Bahkan pernah satu ketika bangsa Israel itu tidak tahan melihat wajah Musa karena begitu mulianya. Ya, sehingga mereka seperti silau, ya, kena melihat kemuliaan wajah Musa, saudara. Karena Musa ketika itu dia bersekutu dengan Tuhan, ya, berjumpa, ya, berbicara dengan Tuhan. Dan ketika dia turun, kemuliaan itu menyertai. Tetapi kemuliaannya bisa hilang, saudara. Ya. Nah, kita yang di dalam Yesus, kemuliaannya nggak hilang-hilang, saudara. Kita yang percaya di dalam Yesus itu diberi kemuliaan, dan kemuliaannya ini abadi, nggak hilang-hilang. Karena itu Tuhan Yesus kan mengingatkan untuk jangan kita mengabaikan kemuliaan ini, jangan. Ya. Karena kita berharga di mata Tuhan. Jadi jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan, kita berusaha mencari kemuliaan diri sendiri. Tidak bisa, itu gampang sirna. Tetapi kemuliaan yang Tuhan berikan itu enggak sirna, itu kekal, itu abadi, saudara. Ya. Kita baca satu ayat lagi dalam Galatia 1 ayat 5. Galatia 1 ayat 5. Kita baca 2-3 ya. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin, saudaraku. Ya. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, ya, kalau kita beribadah kepada Tuhan, itu kita kena efek kemuliaannya, saudara. Ya. Karena orang akan serupa dengan apa yang dia sembah. Dia akan menjadi sama dengan apa yang dia sembah. Kalau dia menyembah Tuhan yang mulia, maka kemuliaan itu juga menyinari. Ya.
Tapi kalau saudara menyembah yang mati, ya kan, sama seperti kayak orang mati. Nggak ada kehidupan, tidak ada kehidupan. Jadi kalau kita menjadikan Yesus penolong kita, itu berbicara untuk kemuliaan yang memang Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Dan hanya Dialah yang bisa memberi kemuliaan itu. Tapi kemuliaan yang lain itu binasa, itu hancur, bahkan bisa mencelakakan kita. Ya. Kan banyak orang berusaha mencari kemuliaan, ya, justru hancur, ya. Kan banyak tuh, kadang saya tidak habis pikir, bisa orang pinter tapi kena tipu, ya kan, investasi bodong, ya kan. Saya lihat, sarjana hukum rupanya ibu ini, tapi kena tipu 2 miliaran saudara, ya. Ada yang investasi emasnya juga nggak jelas, apa emas Medi, apa emas Mulyo, ya kan, nggak jelas. Kena tipu ratusan juta, ya ampun. Ya. Ini ngasih uang ke gereja berapa deh ya? Tapi ketipunya miliaran, ya. Dan tidak sedikit, saudara, tidak sedikit, banyak, ya saudara, ya kan, banyak. Apakah sebanyak itu ada orang Kristen? Pasti ada, ya. Kasih tahu sebelahnya, pasti ada. Ya pasti ada lah, tidak mungkin tidak ada. Ya. Kenapa? Pertanyaannya, kok bisa? Ya karena itu mencari kemuliaan. Ya kan, kalau dijanjikan dari 2 miliar menjadi uangnya 10 miliar kan, waduh, nambah kemuliaannya saudara, ya kan? Kemuliaannya nambah saudara, merasa nambah, ya. Tapi ya itu, karena mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, ya bisa hilang, bisa mencelakakan. Biarlah saudaraku, kemuliaan itu Tuhan berikan kepada kita, ya. Diberikan Tuhan kepada kita, karena memang pada dasarnya mulia, manusia itu mulia. Tuhan ciptaan itu sangat mulia, lebih mulia dari segalanya. Maka berapapun harganya Tuhan mau selamatkan. Bahkan diserahkan nyawanya oleh karena kasihnya kepada kita. Kita berharga di mata Tuhan. Karena itu saudaraku, jangan kita, ya, justru tidak menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan ini, saudara. Ya, jangan kita hargai, karena ini memang rencana Tuhan yang besar. Ya. Oleh karena kasihnya yang besar, mari kita hargai kekekalan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan, kemuliaan yang Tuhan sediakan. Mari kita hormati, kita hargai, kita terus setia. Amin, saudaraku. Setia, kuncinya adalah setia. Kalau kita tidak setia, kita bisa kehilangan kekekalan dan kemuliaan itu, bisa hilang. Ya. Kan akhir zaman Tuhan Yesus memberi perumpamaan kepada seorang hamba yang diberi kepercayaan. Ya. Seorang raja yang meninggalkan ke negeri yang jauh dan memberi kepercayaan kepada hamba-hambanya. Ya. Tetapi ketika tuannya itu datang, dia didapati dia tidak menghargai apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan akibatnya apa? Ya ditolak. Ada yang dimasukkan ke kebinasaan, ya, ke api yang kekal. Tetapi ada juga yang disambut, yang setia disambut. Masuklah, hai hambaku yang setia. Masuklah dalam perjamuan pesta anak domba.
dia disuruh masuk, saudara. Jadi harga yang kita bayar, kesetiaan kita itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan. Yang Tuhan sediakan itu luar biasa, ya. Kekekalan, kemuliaan, seperti orang buta yang sembuh dari kebutaannya, dia melek, itu kagum luar biasa. Demikian yang Tuhan sediakan buat kita. Karena itu, saudaraku, yang Tuhan mau adalah kita setia, ya. Terus kita percaya kepadanya, terus kita percaya, terus kita membangun hubungan kepada Dia, ya, membangun manusia rohani kita, ya. Karena manusia rohani kita, dia harus bertumbuh juga, harus kuat juga. Kalau tidak bertumbuh, kalau tidak kuat, itu bisa dengan persoalan masalah sedikit, udah menyalahkan Tuhan, ya. Tuhanlah malah dianggap, ya, nggak sayang sama dia, ya kan? Tuhan nggak sayang sama saya. Padahal bukan tidak sayang. Terkadang hidup kita diuji, saudara, diuji. Iman kita diuji sama Tuhan. Jangankan kita, Abraham diuji, ya, Daniel diuji, Sadrak, Mesak, Abednego diuji. Bahkan murid-murid Yesus pun diuji, ya. Sampai akhirnya ada yang menyangkal dia, sampai akhirnya ada yang mengkhianati dia. Kenapa? Bukan Tuhan tentukan, tidak. Tetapi memang hidup adalah sebuah pilihan. Pilihan, saudara. Kalau kita memilih untuk keselamatan kekal, maka kita apapun yang terjadi terus mengiring Tuhan, ya. Mungkin ada kesulitan, mungkin ada masalah, mungkin ada persoalan, tapi kita terus, ya, terus. Dan Tuhan yang kita percaya ini bukanlah Tuhan yang senang untuk menyusahkan kita, bukan. Tuhan yang kita percaya ini adalah Tuhan yang ingin melatih kita itu supaya iman kita itu kuat, saudara. Dan kita bisa mengalahkan roh-roh jahat, ya. Karena roh-roh jahat ini memang ada, dan dia tidak suka kita itu bertumbuh iman kita. Dia tidak mau, ya. Bila perlu kita menyangkal Tuhan, nah itu kemauan dia. Tetapi kalau iman kita tidak kuat, tidak bertumbuh, bagaimana bisa mengalahkan roh jahat? Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Dan roh jahat ini kan dia menyesatkan kita dengan cara berpikir kita dulu. Kalau cara berpikir kita sudah bisa diselewengkan, maka hidup kita, tindakan kita sesat, bisa salah. Cara hidup kita bisa salah karena cara berpikir kita. Karena itu kan Tuhan Yesus berkata, "Enyalah engkau Petrus, ya, enyalah iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah." Ya, jadi bagaimana kita memiliki pikiran Allah? Ya harus belajar firman, baca, ya, dengar, ya, khotbah-khotbah yang baik, yang membangun, ya, tiap-tiap hari, saudara, tiap-tiap hari. Jangan seminggu sekali, saudaraku. Ya, saudara bayangkan kalau makan secara jasmani, makannya seminggu sekali. Saudara bayangkan. Jangankan seminggu sekali, saudara, ya. Sehari satu kali aja kadang kita teler, ya kan. Sehari satu kali makan aja, aduh, bisa, ya. Apalagi anak-anak siang nggak ada makanan, wow, bisa mencak-mencak. Makan apa nih kita nih? Mana makanan tuh, saudara? Tapi kalau manusia rohani kita kadang-kadang dibiarin aja, ya kan? Padahal dia perlu makan juga, perlu makan. Ya. Jadi, saudara,
mau setia mengiring Yesus, ya, kita apapun yang terjadi, kita jadikan Yesus penolong kita. Amin, saudaraku. Untuk kekekalan, untuk kemuliaan. Karena kita diciptakan kekal, karena kita diciptakan mulia. Tetapi oleh karena dosa, maka kita rusak. Tetapi kasih karunia Tuhan mengembalikan kita kepada kekekalan, kemuliaan. Karena itu kita yang percaya, jangan putus pengharapan. Terus pengharapan kita pada Dia. Percaya, iman kita tidak boleh goyah. Ya, apapun persoalan, kesulitan, itu pasti ada. Saudara mengikut Tuhan, ada. Saudara tidak mengikut Tuhan, ada juga kesulitan, masalah. Ya, tinggal pilih mana. Apakah kita pilih terus mengikut Tuhan walaupun dalam kesulitan, atau kita meninggalkan Tuhan, tetapi kita pasti hancur binasa karena ujungnya sudah jelas. Tapi kalau kita mengikut Tuhan, ada persoalan, ada masalah, ada, tapi ujungnya jelas, sorga, keselamatan, hidup kekal. Amin, saudaraku. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita akan masuk dalam jamuan kudus, saudaraku. Jamuan kudus disediakan bagi kita yang percaya. Jamuan kudus ini mengingatkan kita akan karya Yesus yang mati di Golgota di kayu salib oleh karena kasih-Nya. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allah. Haleluya. Dari C.
Tema kita adalah Yesuslah penolongku. Bukan untuk perkara-perkara yang sementara, tetapi perkara-perkara yang kekal, yang abadi, yang mulia. Karena kita diciptakan kekal, abadi. Kita diciptakan mulia adanya. Sekalipun ada persoalan, ada masalah, jangan takut, percayalah. Yesus yang kita percayai, Dia mampu mengubah air menjadi anggur. Dia mampu dengan 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 keranjang. Tetaplah kerjakan, tetaplah ambil bagian, tetaplah lakukan kehidupan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi janganlah kita berputus asa ketika ada masalah, ketika ada persoalan. Karena kita mengejar kekekalan, karena kita mengejar kemuliaan yang Tuhan sediakan. Yang kita kejar adalah keselamatan, kehidupan yang kekal dan abadi. Adakah Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa? Mungkin sepertinya iman kami lemah, sepertinya kami tidak kuat dengan masalah persoalan ini. Adakah Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa? Membutuhkan tangan Tuhan membuka jalan? Saya akan berdoa buat saudara. Tetaplah percaya. Percayalah kepada Tuhan yang kita percayai. Letakkan tangan kiri di dada, angkat tangan kanan kepada Tuhan. Saya akan dukung dalam doa. Hamba berdoa buat setiap kami anak-anak-Mu yang sudah diberkati oleh firman-Mu saat ini, dan mau mengambil keputusan untuk setia, untuk bertekun, untuk taat, untuk mau belajar kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, setiap tangan-tangan yang terangkat diurapi oleh Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dan roh jahat kami perintahkan kau keluar dari kehidupan kami anak-anak-Mu. Saya perintahkan kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dari pikiran, dari tubuh dan jiwa, dari sendi-sendi tulang dan sumsum. Engkau tidak bersembunyi dalam diri kami. Engkau tidak berhak tinggal di dalam tubuh kami. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan kuasa-Mu. Kami patahkan kuasa-Mu. Kami perintahkan kau pergi dan keluar. Karena kami adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, tubuh, roh, dan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami mau iman kami kuat. Kami mau iman kami bertumbuh. Kami mau berkemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biarlah lewat perjamuan kudus ini kami diteguhkan kembali. Kami diteguhkan kembali. Kami dikuatkan. Kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampuni kalau ada kekurangan, kelemahan kami Tuhan. Tetapi kami mau ambil keputusan saat ini. Lewat jamuan kudus-Mu, lewat firman-Mu, apapun yang terjadi Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah penolong kami untuk kekekalan, untuk kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapak. Kami siap menyatu dengan tubuh dan darah.
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Petugas jamuan kudus akan membagikan urapan kudus. Karya terbesar kita naikkan pujian ini dari awal. persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuhnya? Dengarkan firman Tuhan.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita naikkan syukur pada Tuhan. Seharusnya kitalah yang digantung di kayu salib. Oleh karena dosa dan kesalahan, kita yang dicambuk, kita yang ditumbang, dipaku. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Dia menanggung semua itu. Naikkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat cawan di atas. Cawan yang kita angkat ini persekutuan kita dengan darah-Nya. Percayakah saudara, cawan yang kita angkat ini persekutuan kita dengan darah-Nya. Darah yang telah tertumpah di Golgota di kayu salib. Olehnya kita menerima pengampunan dosa. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur lalu memecahkannya, memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum. Naikkan syukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari saudara ingat akan karya-Nya. Ingat akan karya Yesus. Karya terbesar di Golgota di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Betapa besar kasih-Mu kepada kami. Betapa besar pengorbanan-Mu ya Tuhan. Tidak ternilai. Tidak ternilai. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu. Haleluya. 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 Kami terbesar dalam hidupku.
kami akan kasih-Mu yang begitu amat besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau mati bagi kami. Engkau disalib. Engkau dipaku untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pengorbanan-Mu ini Tuhan membuat kami semakin lebih ingin terus mengenal Engkau. Membuat kami semakin, iman kami semakin lebih lagi kepadamu. Kami ingin terus Tuhan mengikut Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, yang sudah mati tapi bangkit di hari yang ketiga, hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Biar hidup kami terus terpaut kepadamu. Biar kami setia sampai akhirnya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah jalan satu-satunya kebenaran dan hidup. Dan ada seorang pun yang sampai kepada surga tidak melalui Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami adalah orang-orang yang sudah Engkau pilih Tuhan. Dan kami adalah orang yang bangga karena memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah memiliki keputusan yang tepat ya Tuhan. Menjadikan Engkau Tuhan, Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami diberkati oleh firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, bahwa Engkau adalah Allah penolong kami. Biarlah kami tetap setia